Perumpamaan ini jugalah memperlihatkan dengan jelas sebenarnya tentang teologi bahwa kasih karunia diberikan kepada semua orang itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Karena dalam kisah yang dibangun oleh Yesus ini terlihat sekali bahwa kasih karunia itu tidak untuk semua orang. Tidak diberikan kepada semua orang, karena jelas dalam cerita ini. Makanya saya heran sekali kalau ada orang yang sudah percaya Yesus, ada orang yang sudah melihat gambaran-gambaran Kristus, tidak bisa melihat perumpamaan ini sebagai realita bahwa kasih karunia diberikan kepada segelintir orang saja. Hanya orang-orang yang tanda kutipnya dipilih. Hanya orang-orang yang bisa ikut makan dan minum, ikut berfellowship dengan raja di dalam perjamuan pernikahan anaknya. Orang-orang yang lain, kepada semua orang, kepada seluruh dunia ini, Allah tidak berikan kasih karunia. Tetapi kepada semua orang dalam dunia ini, mereka semua dipanggil. Mereka semua diundang untuk masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba itu. Jadi terlihat sekali di sini, kasih karunia sekali lagi saya katakan tidak diberikan kepada semua orang. Karena raja itu tidak memerintahkan hamba-hambanya itu, beri orang-orang itu makanan, minuman, beri kepada mereka semua kenikmatan-kenikmatan dalam perjamuan pernikahan anak saya itu. Tidak kan? Dia tidak katakan demikian, tapi dia katakan panggil mereka, undang mereka untuk bisa menikmati perjamuan ini. Dan sekalipun mereka dipanggil, itu pun ada yang menentukan bahwa yang masuk ke dalam perjamuan ini hanyalah mereka yang mengenakan Kristus itu. Selamat petang Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Minggu. Dengan penuh sukacita, kita akan membahas tema-tema mengenai kehidupan dalam realita Kristus. Adapun tema malam hari ini adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saya persilakan Ibu Joan untuk menyampaikan pertanyaan pendahuluan atau pengantar sebagai pokok pikiran tema kita sore malam hari ini. Silakan Ibu Joan. Ya, terima kasih Pak Jo. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan kembali membahas tentang beberapa perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Khususnya sore ini saya tertarik untuk kita bisa melihat kembali perumpamaan yang Yesus berikan dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Dia berkata tentang hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang memberikan perjamuan kawin untuk anaknya. Beberapa poin yang menarik dalam perumpamaan ini, diantaranya adalah yang pertama, ada orang-orang yang telah diundang untuk hadir dalam perjamuan kawin tersebut, tetapi ternyata orang-orang yang diundang ini tidak mau datang. Dikatakan ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya, ada juga yang menyiksa dan membunuh hamba-hambanya. Lalu poin yang kedua, karena situasi ini akibatnya raja yang mengundang tersebut menjadi murka dan dia menyuruh membinasakan dan membakar kota mereka. Lalu poin yang ketiga, raja akhirnya menyuruh membuat undangan untuk orang-orang yang ada di jalan-jalan, yang ada di persimpangan-persimpangan jalan untuk masuk ke dalam ruangan pesta. Di situ termasuk juga disebutkan ada orang-orang jahat dan ada orang-orang baik. Lalu poin yang keempat, di dalam pesta, ketika raja melihat ada orang yang tidak berpakaian pesta, orang itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Cerita ini cukup menarik dan menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya bagi saya gitu ya. Yang pertama, apakah orang-orang yang menerima undangan yang pertama tapi tidak mau hadir ke pesta itu bisa kita referkan kepada
orang Israel asli yang tidak menerima Kristus. Sedangkan orang-orang yang diundang yang di persimpangan jalan merefer kepada bangsa-bangsa lain yang menerima Kristus. Nah, apakah ini ada korelasinya dengan Roma 11 ayat 17 sampai 20? Yang berikutnya, mengapa orang-orang yang di persimpangan jalan, di situ dikatakan ada orang jahat dan ada orang baik, bisa diundang untuk masuk ke dalam pesta tersebut. Lalu yang berikutnya, orang yang tidak berpakaian pesta yang dicampakkan ke dalam kegelapan, maksudnya di sini adalah pakaian pestanya yang kelihatannya lebih dipentingkan. Apakah hal ini ada korelasinya dengan Adam dan Hawa yang waktu itu mereka diberikan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka pada saat di awal saat mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden? Dan apakah pakaian pesta sama artinya dengan kita mengenakan Kristus? Mungkin masih banyak pertanyaan lain, tetapi saya persilakan Pak Yahya mungkin bisa lebih menjelaskan. Terima kasih Pak Jo. Baik, terima kasih Bu Joan. Silakan Pak narasumber untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih Pak Jo. Sebenarnya apa yang Ibu Joan sampaikan tadi sudah mencakup hampir semua daripada jawaban terhadap perumpamaan-perumpamaan itu, walaupun juga tentu saja di dalamnya dalam bentuk pertanyaan. Namun tentu saja ada baiknya kalau kita melihat kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Sekali lagi perlu kita ingat bahwa perumpamaan yang diberikan di sini dan setiap perumpamaan yang Yesus sampaikan itu tidak memiliki atau tidak berpusatkan kepada kita sebagai orang percaya. Karena perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan itu adalah disampaikan kepada orang-orang yang belum melihat kerajaan Allah. Itulah sebabnya dia katakan bagaimana kerajaan Allah itu. Pada saat kerajaan Allah itu hadir, apa yang dapat diketahui. Karena orang-orang itu kan sebelumnya tidak tahu akan kerajaan Allah. Nah, dari apa yang sudah kita pernah bahas, bahwa dasarnya selalu sekali lagi perumpamaan-perumpamaan ini berbicara tentang Kristuslah. Kristuslah kerajaan itu, Kristuslah raja itu, dan dia berbicara tentang orang-orang percaya yang terlibat di dalam Kristus itu. Jadi intinya adalah Kristus, namun kita mendapatkan bagian, kita bisa bersuka cita karena kita mendapatkan bagian dalam kehidupan Kristus itu sendiri yang sudah dirancang Allah. Perumpamaan ini sekali lagi dia berbicara tentang hal kerajaan sorga. Ini bukan berbicara tentang siapa saya orang percaya atau lalu apa bagian kita sebagai orang percaya. Artinya sentralnya bukan kita, tapi ini berbicara tentang hal kerajaan sorga. Yang mana kita ketahui kerajaan sorga ini sudah hadir sekarang. Karena itu yang akan dialami orang-orang di masa Yesus sebenarnya. Waktu Yesus datang dalam daging itu, Yesus sedang memperingatkan mereka bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga itu sebentar lagi akan hadir. Jadi kalau sampai sekarang ada ajaran, sudah 2000 tahun ini, lewat ada ajaran bahwa kerajaan Allah belum datang, Yesus itu juga belum datang, karena kerajaan Allah itu datang dengan adanya rajanya. Nggak mungkin kerajaan Allah datang tanpa raja. Jadi kalau ada yang berkata Yesus belum datang, berarti kerajaan Allah juga belum datang. Pengajaran seperti itu tidak sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Yesus maupun murid-muridnya. Karena pada saat Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia bilang sebentar lagi nih kerajaan Allah datang. Lalu dia memberikan perumpamaan. Perumpamaan kepada orang-orang di masa itu, supaya mereka itu bisa melihat bagaimana kerajaan Allah yang datang itu. Jadi tujuannya memang kepada mereka dikasih tahu. Kalau kerajaan Allah datang, maka dia akan seumpama. Begitu. Dia akan seperti. Nah, seperti itu. Jadi memang sengaja Yesus sampaikan perumpamaan ini itu bukan kepada kita yang 2000 tahun kemudian hidup, bukan. Tetapi kepada orang-orang masa itu, supaya mereka bisa menyadari dan melihat tanda-tanda daripada kerajaan Allah dan sorga itu yang akan datang di masa mereka masih hidup. Ya, di masa mereka itu. Ya. Dari apa yang sudah kita lihat bahwa kerajaan Allah itu
Dan bahkan Yesus sebenarnya menyatakan hal ini terlebih dahulu di dalam pasal-pasal sebelumnya. Di dalam pasal 21, kalau kita mau membacanya, kita akan melihat, saya tidak akan tampilkan di sini, tapi kalau kita mau melihat di pasal 21, kita bisa melihat bagaimana Yesus memperlihatkan dalam peristiwa itu ada penggarap, ya, penggarap kebun anggur yang jahat, yang sebenarnya penggarap kebun anggur ini adalah orang-orang Israel, adalah orang-orang Yahudi. Itu yang dia mau jabarkan di dalam pasal 21. Adalah penggarap-penggarap yang jahat yang membunuh hamba-hamba Allah, membunuh nabi-nabi Tuhan, dan juga di dalam pasal 21 itu terlihat sekali bagaimana Allah mengatakan bahwa terjadi penolakan Allah terhadap orang-orang Israel ini, terhadap orang-orang Yahudi ini, yang karena kejahatan mereka sudah menolak Allah sendiri. Karena mereka menolak hamba-hamba Allah, itu berarti mereka menolak Allah itu sendiri. Di sisi yang lain, di dalam pasal 21 kita juga bisa melihat bagaimana Allah membuka keselamatan itu bagi semua orang. Ya. Jadi kalau dahulu itu hanya ditujukan kepada bangsa Israel, hanya mereka lah yang bisa melihat rancangan-rancangan Allah yang merupakan rahasia itu. Tetapi kemudian hal itu nanti akan terjadi. Ya, terjadi di mana keselamatan itu diberitakan kepada semua orang supaya semua orang bisa menerima keselamatan itu sendiri. Dan berdasarkan perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam pasal 21 ini, kemudian Yesus meneruskannya dengan perumpamaan di dalam pasal 22 ini. Dia katakan hal kerjaan sorga seumpama raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Jadi ada orang-orang tertentu yang sudah diundang ke perjamuan kawin itu. Ini berbeda dengan orang-orang yang berikutnya. Ya. Jadi orang-orang ini sudah mendapatkan undangan sebelum perjamuan kawin itu siap diadakan. Ini sebenarnya mengacu kepada orang-orang Israel tentu saja. Karena hanya orang-orang Israel sajalah yang diberitahukan tentang perjamuan kawin anak domba. Hanya orang-orang Israel sajalah yang diberitahukan akan rancangan Allah mengenai keselamatan itu. Dan sepanjang kehidupan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini, kepada mereka diberitakan untuk mereka mau datang, untuk mereka mau menerima, untuk mereka bisa duduk bersama-sama dengan anak domba itu. Namun ternyata orang-orang ini menolak, ya, mereka tidak mau datang. Tentu saja Yesus sedang merefer kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ya, imam-imam besar, atau orang-orang Israel di masa itu yang kepada mereka pada saat ini Yesus sedang berbicara. Ya. Lalu Yesus mengatakan bahwa lalu raja itu menyuruh kembali hamba-hambanya yang lain. Dia katakan kepada orang-orang yang diundang itu. Jadi ada orang-orang yang diundang, ada orang-orang yang dipanggil untuk datang ke perjamuan kawin itu. Nah, dia katakan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi ada panggilan lagi kepada orang-orang Israel yang sudah mendapatkan undangan itu untuk sekarang mereka datang. Kenapa? Karena sekarang sudah tersedia. Perjamuan kawin itu sudah siap. Ya. Jadi ini tentu saja kita bisa melihat bahwa ini adalah peristiwa di mana ternak piaraanku telah disembelih. Ini gambaran Kristus yang sudah mati. Dengan gambaran Yesus yang sudah mati ini, ada panggilan kepada orang-orang Israel juga untuk mereka mau datang. Semuanya telah tersedia. Artinya mereka cuma tinggal datang, mengikuti protokol yang ada, mengikuti hal-hal yang sudah disediakan itu, menikmati perjamuan kawin itu. Itu sebabnya disampaikan kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sudah diundang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Mereka cuek, ya. Mereka masa bodoh. Dan ini terjadi semasa setelah Yesus bangkit, murid-murid memberitakan Injil itu, kita tahu. Nah, ini hamba-hamba yang kalau kita bisa melihat di sini, ini sebenarnya merefer kepada hamba-hamba Allah yang rasul-rasul. Jadi kalau yang pertama ini kita bisa katakan merefer kepada nabi-nabi, karena di masa perjanjian lama mereka telah diundang untuk masuk perjamuan pernikahan itu. Lalu di masa perjanjian baru, rasul-rasul disuruh untuk menyampaikannya. Tetapi sekali lagi orang-orang itu tidak mau mengindahkan undangan atau panggilan itu,
Bahkan mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka sendiri, ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya, dan yang lainnya menangkap hamba-hamba itu, ya, murid-murid Yesus, bahkan ada juga di antara mereka yang juga dibunuh. Orang-orang ini menolak, dan akhirnya murkalah raja itu. Karena sekali lagi keselamatan sudah tersedia, namun ternyata mereka menolak. Menolak undangan raja itu sebenarnya sama dengan menolak raja itu sendiri. Di dalam pemerintahan itu, di pemerintahan sebuah kerajaan, undangan raja itu adalah suatu ketentuan, ketetapan yang harus dihadiri. Jadi mereka menolak itu sama dengan mempermalukan raja, sama dengan mereka menganggap remeh raja itu. Lalu raja itu menyuruh pasukannya ke sana dan membinasakan pembunuh-pembunuh dan membakar kota mereka. Ini dapat ditafsirkan juga memang yang terjadi pada tahun 70. Karena ini terjadi pada bangsa Israel. Namun yang jelas di sini kita bisa melihat prinsipnya adalah kalau kita menolak undangan Allah, panggilan Allah untuk dapat menikmati pesta pernikahan itu, maka tentu saja Allah sendiri yang akan membinasakan orang-orang yang menolak ini. Dan hal ini sudah terjadi. Karena sebenarnya di kayu salib itu sudah terjadi, sekarang tinggal impact-nya aja. Tinggal manifestasi daripada penolakan itu akan berlaku. Dan itu diperagakan bagaimana bangsa Israel pada tahun 70 itu dihancurkan Allah luar biasa sekali. Sebuah bangsa bisa dihancurkan karena bangsa itu sebenarnya kan bangsa yang didirikan oleh Allah. Dikatakan dengan jelas, lalu Allah menyuruh, lalu raja itu menyuruh pasukannya ke sana membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Jadi ini peristiwa yang mengikuti hamba-hamba yang kedua tadi itu, sekarang perjamuan kawin itu tersedia. Undanglah orang-orang yang tidak layak untuk itu. Orang-orang yang belum pernah menerima undangan. Sekarang panggil mereka. Mereka yang tidak layak untuk itu. Kalau yang tadi, itu orang-orang yang layak. Karena mereka lah yang menerima janji-janji Allah. Sekarang panggil orang-orang yang tidak layak kita. Artinya orang-orang yang di luar bangsa Israel juga sekarang mulai terlibat. Ya. Jadi sini ada panggilan kepada orang-orang yang di luar. Atau boleh dikatakan panggilan kepada seluruh manusia. Ya. Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai. Perkataan kata setiap orang yang kamu jumpai inilah semua orang yang mendengar Injil itu, ya, yang dapat mendengar Injil itu untuk mereka datang ke dalam perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Jadi dengan kata lain, perjamuan kawin ini tidak mengenal status strata. Apakah mereka orang jahat, apakah mereka orang kaya, apakah mereka orang miskin, apakah mereka orang baik, atau apakah mereka orang yang layak atau tidak layak, itu tidak dilihat dalam perjamuan kawin ini. Ini memang ketentuannya. Karena ini adalah ketetapan raja. Lalu dipanggil orang-orang ini sehingga penuhlah ruangan kawin. Namun ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dan ia berkata kepada orang itu, hai saudara, bagaimana mungkin, sebenarnya boleh dikatakan begitu bahasa aslinya lebih baik, ya. Bagaimana mungkin engkau telah masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Namun orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikat kaki dan tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kalau kita melihat di sini, sekali lagi kita bisa melihat bahwa undangan pesta itu atau perayaan perjamuan anak raja ini, sekali lagi saya katakan, tidak melihat strata kehidupan manusia. Ya. Apakah dia hamba Tuhan atau bukankah hamba Tuhan, apakah dia penjahat sekalipun, semuanya diundang untuk menerima. Jadi sama upahnya. Upahnya yaitu mengikuti perjamuan anak raja ini. Ya. Dan ini adalah pesta pernikahan anak raja, ya, yang merupakan gambaran daripada kerajaan sorga. Jadi kalau kerajaan sorga sudah hadir,
Berarti pesta pernikahan anak raja itu atau pesta pernikahan anak domba sudah terjadi. Karena kerajaan sorga itu sama dengan pesta pernikahan anak domba itu. Karena tadi katakan di atas kan bahwa kerajaan sorga seumpama. Ya, ini diceritakan tentang pesta pernikahan anak raja ini. Lalu ketika mereka berada di dalam pesta itu, barulah mereka mengetahui tanda kutipnya hal mendasar yang harus mereka miliki. Waktu mereka diundang, itu mungkin tidak diberitahukan bahwa harus pakai pakaian pesta. Ya. Mungkin, tapi mungkin juga diberitahukan oleh hamba-hambanya. Itu tidak masalah. Yang jelas bahwa pakaian pesta ini tidak disediakan oleh masing-masing orang yang datang ke dalam perjamuan itu. Tetapi pakaian pesta ini disediakan oleh raja itu sendiri. Sehingga ketika raja itu datang menemui tamu-tamunya, maka bagi dia don't care dengan strata mereka. Karena apa? Karena di hadapan dia hanya ada satu pakaian saja. Ya, satu jenis pakaian. Jadi dia hanya melihat orang-orang yang ada dalam perjamuan itu menurut pakaian pernikahan itu. Kalau kita ketahui bahwa di hadapan Allah hanya ada Kristus. Allah hanya menilai kita, Allah hanya melihat kita, hanya melalui Kristus itu. Pakaian pernikahan itu adalah Kristus itu sendiri. Dan tentu saja sebagaimana tadi Ibu Joan katakan bahwa sejak dari mula Adam dan Hawa diberikan pakaian, ya sejak dari mula pula Allah sudah memperlihatkan bagaimana Kristus itu sebagai pakaian yang berkenan di hadapan Allah. Allah menggantikan, ya kan, daun-daunan, kulit-kulit kayu yang dibangun oleh Adam itu dengan kulit domba itu, kulit binatang. Itu pakaian yang tersedia. Dan hanya itu saja. Dan Allah tidak melihat orang-orang yang datang ini, tetapi dia melihat pakaian itu. Pakaian itu tidak memperlihatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena kita ketahui orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Tetapi di hadapan Allah, hanya Kristus yang terlihat. Karena dikatakan dalam firman Allah, hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Jadi hanya Kristus yang ada di hadapan Bapa. Kristuslah yang dilihat oleh Bapa. Kristuslah yang menentukan apakah kita menerima pesta itu, apakah kita ikut makan minum di dalam pesta itu, ataukah kita akan dicampakkan keluar. Perumpamaan ini jugalah memperlihatkan dengan jelas sebenarnya tentang teologi bahwa kasih karunia diberikan kepada semua orang itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Karena dalam kisah yang dibangun oleh Yesus ini terlihat sekali bahwa kasih karunia itu tidak untuk semua orang. Tidak diberikan kepada semua orang. Karena jelas dalam cerita ini. Makanya saya heran sekali kalau ada orang yang sudah percaya Yesus, ada orang yang sudah melihat gambaran-gambaran Kristus, tidak bisa melihat perumpamaan ini sebagai realita bahwa kasih karunia diberikan kepada segelintir orang saja. Hanya orang-orang yang tanda kutipnya dipilih. Hanya orang-orang yang bisa ikut makan dan minum, ikut berfellowship dengan raja di dalam perjamuan pernikahan anaknya. Orang-orang yang lain, kepada semua orang, kepada seluruh dunia ini, Allah tidak berikan kasih karunia. Tetapi kepada semua orang dalam dunia ini, mereka semua dipanggil. Mereka semua diundang untuk masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba itu. Jadi terlihat sekali di sini, kasih karunia sekali lagi saya katakan tidak diberikan kepada semua orang. Karena raja itu tidak memerintahkan hamba-hambanya itu, beri orang-orang itu makanan, minuman, beri kepada mereka semua kenikmatan-kenikmatan dalam perjamuan pernikahan anak saya itu. Tidak kan? Dia tidak katakan demikian, tapi dia katakan panggil mereka, undang mereka untuk bisa menikmati perjamuan ini. Dan sekalipun mereka dipanggil, itu pun ada yang menentukan bahwa yang masuk ke dalam perjamuan ini hanyalah mereka yang mengenakan Kristus itu. Pakaian itu. Dan kalau kita baca kitab Wahyu, itu banyak sekali di sana diungkapkan. Jadi kitab Wahyu itu bukan nanti.
Karena di kitab Wahyu juga diperlihatkan bahwa hanya orang-orang yang berpakaian linen, putih bersih, itulah yang bisa hadir di hadapan Allah. Orang-orang yang mengenakan Kristus. Orang-orang yang layak untuk menerima perjamuan itu. Layak masuk dalam fellowship dengan Allah. Itu pembahasan kitab Wahyu. Jadi kita juga bisa melihat sedikit sekali bahwa kitab Wahyu bukanlah masa yang akan datang. Tetapi kitab Wahyu berbicara kondisi kerajaan sorga sudah ada. Kita bisa melihat dengan jelas perkataan Yesus tentang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, itu sudah menyatakan bahwa kasih karunia tidak diberikan pada semua orang. Karena banyak yang dipanggil. Mungkin kita katakan semua dipanggil. Tetapi hanya mereka yang mengenakan pakaian itu, mereka yang memiliki status dipilih. Dari perumpamaan ini pula, jadi perumpamaan ini kalau saya melihat ini juga bisa menjadi dasar bagi kita untuk menilai ayat-ayat atau perkataan-perkataan yang lain. Dari perumpamaan ini pula kita bisa melihat apa artinya dipilih. Begitu banyak para teolog berdebat di sana mengatakan bahwa kita ini sudah dipilih dari semula. Kita bisa melihat orang-orang yang sudah terima undangan pun tidak bisa masuk dalam kategori dipilih. Bagaimana mungkin kita katakan kita ini sudah dipilih? Orangnya dipilih, saya dipilih. Kalau semua orang dipilih untuk masuk dalam Kristus, maka dia tidak perlu diundang. Tetapi kita bisa melihat bahwa status dipilih itu, status bahwa orang itu mengenakan pakaian pernikahan itu, kalau dia memenuhi undangan. Itu yang pertama. Jadi orang itu harus menerima dulu undangan, kemudian dia datang ke dalam pesta itu, kemudian dia mengenakan pakaian putih itu, pakaian Kristus itu. Barulah dia dikatakan dipilih. Makanya tadi dikatakan dengan jelas di dalam ayatnya yang terakhir kita baca tadi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dari sinilah konsep pemikiran tentang kata dipilih. Kalau kita dipilih dari semula, itu bukan kitanya yang dipilih, tapi ketentuan-ketentuan Allah yang sudah dibuat itu diundang menggunakan pakaian itu, itulah yang menyebabkan kita mendapatkan status dipilih. Dipilih dari semula, artinya ketentuan itu sudah ditentukan dari semula bahwa kalau kita mengenakan pakaian itu, maka kita adalah orang yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan bahkan perdebatan-perdebatan dalam kitab Roma 8, Roma 9, 10 sampai 12 itu hanya karena berpikir bahwa orang Israel yang dipilih, bahwa kitanya adalah orang-orang yang dipilih. Itu semua sia-sia. Karena kita tidak lagi melihat sentralnya Kristus. Menyatakan bahwa saya ini sudah ditentukan dipilih dari semula, tanpa melihat realita bahwa Allah itu melihat pakaian. Teologi seperti itu sebenarnya menganggap remeh Allah itu sendiri. Orang-orang yang menolak Allah sebenarnya. Makanya Yesus katakan di dalam ayat yang lain bahwa tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya, maka tadi itu kan contohnya bagus sekali. Sang raja itu datang, dia cuma lihat mana anak saya. Dia cuma lihat pakaiannya. Jadi kita bisa datang pada raja, tapi tanpa anak itu, tanpa melalui aku, kita tidak layak di hadapan Allah. Maka dapat saya simpulkan bahwa orang-orang yang cerita tentang teologi oneness, mereka tidak ada di hadapan Allah. Sederhana sekali. Karena bagaimana mungkin orang-orang oneness ini menghilangkan anak? Sama dengan orang-orang yang tidak mengenakan pakaian pesta itu. Mereka menganggap remeh anak itu. Mereka hilangkan dengan teologi mereka. Lalu mereka berkhotbah tentang Kristus. Mereka ganti Kristus itu. Ya, sementara Bapa hanya melihat pakaian itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat prinsip-prinsip kerajaan sorga ini dari perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan, itu banyak sekali. Dan bagi kita yang sudah tahu prinsip-prinsip ini, tentu saja kita tahu bagaimana kita harus bertindak. Kenapa? Kita perlu bertindak. Tentu saja yang pertama, menerima undangan itu, datang kepada pesta itu, dan kemudian mengenakan pakaian itu. Tentu saja perumpamaan ini hanya berhenti sampai di sini, walaupun tentu saja setelah itu kita tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana peristiwanya. Bagi mereka yang tidak sampai kepada hal tersebut, mereka dibinasakan oleh raja itu. Jadi raja itu di satu sisi raja yang penuh kasih. Dia yang mengasihi, dia yang mengundang kita, kita tidak punya usaha apa-apa loh. Sampai pakaian pesta aja disediakan oleh sang raja.
Namun di sisi yang lain, raja itu raja yang membinasakan. Membinasakan mereka yang menganggap remeh, ya, menganggap rendah darah Kristus itu. Undangan itu dianggap remeh oleh mereka. Dan membinasakan mereka yang menganggap remeh mengenakan pakaian pernikahan itu. Menyadakan Kristus. Dia pikir dia bisa layak di hadapan Bapa tanpa ada sang anak. Ini jelas sekali. Kalau menurut saya message-nya, apalagi bagi kita ya, bagi umum seharusnya jelas sekali. Apalagi bagi kita. Kita tidak perlu tafsirkan ini dengan pakai bahasa asli atau pakai konkordansi atau apa. Ini kan bagus sekali Yesus menjabarkannya kalau menurut saya. Message-nya jelas, clear, dan direct ya, langsung kepada yang dimaksud. Oke, kita diskusikan lebih lanjut Pak Joshua. Baik, terima kasih Pak JK. Selanjutnya Bu Joan, apakah ada yang mau dielaborate lagi? Iya, terima kasih Pak Yahya, Pak Jo. Jadi kalau dalam perumpamaan ini betapa pentingnya tentang pakaian pesta itu. Seperti yang tadi Pak Yahya bilang, artinya kita bisa mengatakan bahwa raja itu kan hanya berkenan kepada mereka yang sudah ada dalam pesta itu, tetapi yang memakai pakaian pesta. Itu clear tadi di perumpamaan juga dijabarkan demikian. Artinya, kalau misalkan kita bilang seperti ini, bisa ya Pak Yaya nanti mungkin bisa luruskan, bahwa orang-orang yang ada di dalam pesta itu, kita bisa samakan dengan mereka yang menerima undangan itu, artinya mereka yang sudah menerima Yesus, tapi kemudian mereka tidak mengenakan Kristus itu, yaitu mereka yang mungkin masih hidup dalam daging. Atau bisa juga mungkin disamakan dengan bahwa kita itu dibenarkan, kita yang sudah menerima Yesus maksud saya ya, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita itu hanya akan bisa dibenarkan ketika kita itu mengenakan Kristus. Artinya hidup kita itu ada di dalam Kristus sebagai pakaian Kristus itu. Bukan karena perbuatan kita, misalnya bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi purely hanya Yesus yang dilihat oleh raja itu. Begitu ya Pak ya? Iya. Jadi dari perumpamaan ini sebenarnya, sekali lagi perumpamaan itu kan punya keterbatasan. Yesus hanya ingin berbicara sampai di level situ, sampai level mengenakan pakaian. Itu tujuan dia. Namun juga dengan kata lain, di situ diperlihatkan bahwa raja itu punya tujuan, bukan hanya panggil-panggil orang. Tujuannya apa? Supaya kamu mengenakan pakaian pesta. Itu tujuan daripada kisah ini. Ya. Orang yang datang kepada raja itu sama seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mereka menerima kematian anak domba itu. Mereka percaya bahwa Allah mereka. Mereka percaya Yahweh itu. Mereka percaya Yehova itu. Atau mereka percaya Tuhan atau Allah itu. Silakan saja apapun namanya. Mereka percaya itu. Namun dalam perjalanan mereka tidak mengenakan pakaian itu. Mereka tidak mengenakan Kristus yang dibentuk. Nggak kelihatan pada diri mereka. Itu yang saya suka katakan. Kristus itu harus dibentuk. Supaya bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Gitu ya. Karena itu yang dilihat oleh Bapa. Jadi ada orang-orang ini adalah orang yang percaya pada Yesus. Orang-orang yang mendengar Injil. Orang-orang yang mau datang. Orang-orang yang tanda kutipnya mau diprosesi oleh gereja. Silakan saja. Orang-orang yang tanda kutipnya bertobat. Karena orang yang jahat kan harus bertobat. Orang-orang jahat pula datang di situ. Ya. Mereka percaya Yesus, mereka berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan berkati saya, berkati keluarga saya. Tapi mereka tidak mau dibentuk. Mereka tidak mau pakaian Kristus yang dikenakan pada mereka. Mereka tidak mau kehidupan yang baru berlaku atas mereka. Pakaian mereka masih tetap pakaian yang cemar. Pakaian kehidupan manusia lama mereka. Mereka tidak mengenakan manusia baru. Mereka masih tetap diri mereka sendiri sebenarnya. Mereka hanya ingin menikmati berkat-berkat Allah. Mereka hanya ingin diampuni. Mereka hanya ingin diberkati harta, dikeluarkan dari permasalahan dunia. Itu keinginan-keinginan mereka. Dan itu semua terlihat sekali. Bahwa kemudian Yesus memperlihatkan situ bahwa sang raja ini, waktu dia datang, dia hanya lihat pakaiannya. Nah, kita tentu saja sekarang mengetahui bagaimana standar Allah, kan? Dan kalau kita sudah tahu standar Allah itu, ya kita tahu bahwa sebenarnya sederhana bagi kita yang sudah percaya Yesus, sudah berjalan keluar dari Mesir,
Hanya tinggal menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ya. Oke. Ya, Bu Joan? Masih ada lagi kah? Clear Pak Jo, thank you. Oke, baik. Terima kasih Bu Joan. Saya mau bacakan dulu dari Pak Aryadi ya. Chat saya begini, tadi dijelaskan Pak JK bahwa dulu keselamatan hanya dibukakan untuk bangsa Israel. Hal ini dipandang dalam pandangan umum memunculkan pertanyaan, di mana letak keadilan Allah untuk bangsa di luar bangsa Israel dalam perjanjian lama? Sehingga banyak bermunculan teori di gereja-gereja terutama bahwa kebenaran atau keselamatan terdapat juga pada agama-agama lain di luar Kristen. Selama orang tersebut dipimpin oleh hati nurani. Demikian mohon pendapatnya. Terima kasih. Iya, itu yang antik bagi saya. Mereka ini orang-orang pintar, teolog-teolog, kalau udah putar lidah, dan khususnya ketika mereka membela golongan mereka selalu melupakan akan ajaran dasar. Bahwa keselamatan itu kan hanya oleh iman. Bukan oleh hati nurani. Jadi, bukan karena semua manusia punya hati nurani, maka semua manusia harus bisa diselamatkan. Mereka lupa bahwa dari awal Allah sudah memperlihatkan bahwa keselamatan itu oleh iman. Sekalipun keselamatan itu dibukakan kepada bangsa Israel, namun Allah pun menghancurkan bangsa Israel itu karena mereka tidak mau hidup oleh iman. Jadi di sisi sini kita bisa melihat bahwa Allah itu adil. Tetapi kenapa dibukakan kepada bangsa Israel? Karena sekali lagi yang kita sudah bahas, Israel itu kan hanya peragaan. Peragaan akan iman itu. Termasuk Abraham. Kenapa Abraham dibukakan? Karena Abraham adalah peragaan untuk iman itu. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Abraham mau menerima itu. Abraham menerima kasih karunia. Abraham mau mengenakan Kristus. Ya kan? Makanya dia mau hidup di dalam pengasingan sebagai orang yang mengembara. Dia mengenakan Kristus sejak masa ketika dia diperagakan Kristus itu. Itu hidup dengan iman. Jadi semua orang-orang tanda kutipnya yang mengenakan Kristus, mereka semua itu adalah orang-orang yang hidup dengan iman. Jadi sekalipun sekali lagi saya ulangi, keselamatan dibukakan pada Israel bukan berarti Israel hidup dengan iman. Terbukti nyata Allah membinasakan begitu banyak sekali orang Israel karena mereka tidak memperlihatkan iman daripada Abraham. Bahkan mereka tidak mengenal Yesus kan. Indikasinya kan sederhana. Kenapa Allah membinasakan itu? Dan tadi dikasih lihat dia punya perumpamaan. Orang ini kedapatan tidak pakai pakaian pesta. Waktu Yesus datang, orang Israel tidak kenal Yesus itu sebagai pakaian pesta. Orang Israel tidak menerima Yesus sebagai pakaian pesta. Mereka menolak dia, akhirnya Allah menghancurkan kota mereka. Itu jahat sekali. Peragaan-peragaan ini kalau menurut saya jelas. Jadi kalau kita begini, permasalahan di dalam para teolog atau orang-orang yang beragama ini, ya mereka ingin membela golongannya. Kalau Israel bisa diselamatkan, kita juga bisa dong, ya kan? Dia nggak ngelihat Israel dibinasakan segitu banyaknya. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Allah binasakan orang Israel yang dibukakan keselamatan itu demikian luar biasa, apa sulitnya binasakan orang yang tidak menerima Kristus lainnya? Ya, nggak ada susah kan? Kenapa nggak melihat dari sisi itu pula? Bahwa kuncinya sekali lagi kuncinya adalah bukan teologi ya. Kuncinya kita diselamatkan itu bukan karena teologi saya benar, gereja saya benar, bukan pendeta saya jago. Kuncinya sekali lagi adalah iman. Jadi kalau mereka tidak melihat, tidak hidup dengan iman, tinggal di dalam iman, berjalan di dalam iman, berdoa di dalam iman, maka mereka sebenarnya menempatkan diri mereka sebagai musuh-musuh Allah. Ya. Oke, Pak. Oke. Pertanyaan keduanya adalah, apakah perumpamaan tentang pakaian pesta sama dengan kondisi tanah hati yang mengkondisikan kematian sang benih? Ya. Jadi memang orang-orang ini kan mereka dipanggil tujuannya kan hanya mengenakan pakaian pesta. Sama seperti tanah itu tujuannya hanya dalam rangka bagaimana benih itu bertumbuh. Yang terlihat sang benihnya, yang terlihat pakaian pestanya. Sementara orang-orang ini nothing sebenarnya. Orang-orang yang di luar pinggir jalan.
Orang-orang yang tidak perlu dilihat oleh raja, namun raja begitu besar kasihnya, dia panggil semua orang itu. Ya, baru dipakai pakaian. Nah, orang-orang yang berpakaian pesta inilah, orang-orang yang tanah yang baik inilah, yang kita katakan menerima kasih karunia. Jadi jangan sekali lagi menurut saya jangan gampangkan kasih karunia itu dengan mengatakan pada orang bahwa itu diberikan pada semua orang. Yesus katakan tadi, raja itu memerintahkan hamba-hambanya mengundang atau memanggil. Ya, memanggil itu perkataan yang bagus kan. Jadi bukan memberi kasih karunia, tetapi memanggil semua orang. Orang yang datang dan mengenakan pakai pakaian itulah merekalah yang menerima kasih karunia. Oke, Pak. Oke, Pak. Thank you, Pak. Jelas, Pak. Ya, jelas Pak Riyadi ya? Iya, jelas sekali, Pak. Thank you, Pak. Baik, saya lanjutkan ke Pak Him. Silakan Pak Him. Ya, selamat malam Pak Jo, selamat malam Pak Yaya. Malam. Dulu kalau di gereja-gereja cerita perumpamaan ini begitu disederhanakan. Jadi apa yang Bapak Yahya sampaikan begitu komplit, begitu lengkap ya, bahwa perjamuan pesta ini adalah perumpamaan tentang bagaimana keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi kita semua. Jadi kalau dulu itu menitik beratkannya pada pakaian pesta, di mana pakaian pesta itu lebih digambarkan sebagai bagaimana orang bertransformasi setelah menerima Kristus. Jadi orang yang berubah hatinya, kemudian bisa hidup seperti Kristus dalam kehidupan ini gitu. Jadi beda sekali ini. Jadi dulu benar-benar simplifikasi, mungkin ya karena nggak ngerti itu kalau menurut saya. Ya selubung itu memang kalau cerita selubung ini memang sulit untuk dibantah bahwa kalau selubung ini tetap ada, tidak pernah dibukakan, perumpamaan yang begitu menarik, yang begitu memikat ini mengenai keselamatan yang disediakan ini menjadi sesuatu yang nggak berharga. Bayangkan hanya 14 ayat, tapi bisa cerita tentang keselamatan. Bagaimana keselamatan itu diuraikan oleh Pak Yaya begitu baiknya. Malah mereka lebih menitik beratkan pada pakaian pesta aja. Ini mengerikan sebetulnya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita fellowshipkan malam ini menjadi sesuatu yang berharga buat banyak orang. Karena di antara orang buta itu tetap ada orang yang pengen melek sebetulnya. Kira-kira gitu. Silakan Pak Yaya, terima kasih. Ya, jadi kalau tadi Pak Him berkata dulu, ya dulu kan kitanya dulu. Iya, Pak. Tapi agama kan akan tetap begitu. Iya, akan tetap begitu. Dan selamanya. Kenapa? Iya. Karena memang agama itu kan merupakan usaha manusia untuk dibenarkan di hadapan Allah. Iya. Agama itu sentralnya selalu dirinya. Iya. Bagaimana dirinya bisa hidup kudus, bagaimana dirinya bisa bertransformasi menjadi transformasi aja Pak. Betul. Iya, menjadi bertransformasi menjadi sama seperti Kristus. Dia pikir dia bisa menjadi Kristus. Iya. Dan itu kan sebenarnya pikiran Adam. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, itu sudah menjadi pikiran Adam. Iya, Dan pikiran itulah yang kemudian dikilik lah istilahnya oleh ular, oleh iblis, sehingga Adam akhirnya bertindak sehingga dia berdosa. Jadi pikiran itu justru membawa kita kepada dosa. Pikiran bahwa kita bisa menjadi seperti Kristus atau menjadi seperti Allah, itu pikiran yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Yang seharusnya juga bagi kita yang sekarang sudah dikuduskan, itu harus melihat bahwa pikiran seperti itu sangat berbahaya. Tapi kalau menurut saya agama nggak akan bertobat dari hal tersebut, Pak. Karena itu memang mereka hanya berusaha bagaimana supaya tidak dilempar keluar dari pesta itu seperti orang yang tidak berpakaian pesta. Padahal dengan begitu udah pasti mereka tidak ada dalam pesta itu. Gitu ya, Pak ya? Justru mereka itulah kemungkinan mereka itu adalah orang-orang yang juga sudah masuk tapi tetap masih mengenakan pakaian agamanya, Pak. Ya, di depan dia bisa aja agama Kristen tulisannya, kaosnya dia, bukan Kristus pakaiannya, kan pakaian itu tetap agama dia, ya konteks keselamatan dia kan menurut agama dia, menurut gereja dia. Orang-orang seperti inilah bakal dilempar keluar sudah pasti. Kalau dia sudah terima yang kita katakan itu, yang menerima undangan, tapi tidak melepaskan pakaian lamanya. Jadi kan ironis Pak,
pengajarannya supaya masuk bagian dalam pesta itu, tapi sebetulnya mereka udah pasti dilempar karena cara berpikirnya yang salah gitu. Dan Mengerikan. saya khawatirnya mereka itu yang undang-undang orang lain terus bagi-bagi kaos agama mereka untuk dipakai di perjamuan itu. Iya, iya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Makasih Pak Jo. Oke, Pak Hem. Terima kasih juga. Pak Jo. Ya, silakan Bu. Iya, mungkin saya tertarik untuk kita bisa membahas lebih detail tentang kata mengenakan pakaian pesta, atau kalau mungkin dalam posisi kita sekarang ini adalah mengenakan Kristus. Tadi Pak Yaya juga sempat sebut kita menjadi mengenakan manusia baru. Kita sudah belajar banyak bahwa yang merefer kepada manusia baru itu bukan kitanya yang baru gitu ya. Tetapi kita mengenakan manusia baru itu adalah Kristus yang kita kenakan. Saya teringat ada ayat di dalam Efesus 4, ayat yang ke-21 sampai 24. Saya bacakan Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya tangkap poinnya begini. Ketika kita baca mengenai tema kita di Matius ini, mengenakan pakaian itu adalah Kristus. Tapi di sisi lain di Efesus dikatakan mengenakan manusia baru. Apa hubungannya manusia baru ini dengan Kristus? Kira-kira begitu. Karena untuk kita mungkin sebagian besar kita sudah paham. Tapi untuk orang lain, saya rasa penuh dengan kesulitan mereka memahami manusia baru itu sama dengan Kristus. Karena mereka pikir kalau manusia baru itu mungkin pikiran baru, pemahaman baru. Iya. Silakan Bu Siska. Iya, kalau menurut aku mengenakan Kristus, pakaian Kristus itu yang paradigma itu yang penting kan Pak. Paradigmanya harus berubah, yang Kristus sudah datang kembali dan sudah hukum Taurat sudah berakhir ya, semua itu yang paradigma yang selama ini kita pelajari ya, hukum Taurat sudah berakhir. Kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Yang natur itu. Jadi naturnya juga berubah. Oke. Jadi gini Bu. Mengapa manusia baru itu dikatakan Kristus? Bagaimana kita bisa menghubungkan itu? Kan satu manusia baru itu Pak, kan Kristus itu satu manusia baru. Kita itu kan dimasukkan, kita ikut di dalam satu manusia baru itu. Jadi itulah pakaian kita yang baru, pakaian pesta lah kalau begitu. Demikian Bu Joan. Ya, kalau boleh mungkin Pak Yaya minta tolong bukakan ayat Efesus 2, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat 17. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, dan seterusnya. Jadi mungkin dari ayat ini kita tahu bahwa manusia baru itu merefer kepada Kristus. Oke, Bu Joan, saya setuju. Silakan Pak JK kalau ada yang mau ditanggapi. Iya, itu memang mengacunya ke situ bahwa satu manusia baru itu adalah Kristus. Karena yang disebut manusia, yang pertama itu adalah Adam kan?
Jadi Yesus itu bukanlah bagian daripada Adam, makanya disebut manusia baru, satu manusia jenis yang baru, naturnya baru, jenisnya baru, karakternya baru. Dan tadi Efesus 2 itu sudah menerangkan bagaimana kita ada di dalam satu manusia baru itu. Ya, jadi bukan ada banyak manusia baru, tetapi hanya ada satu manusia baru dan kita ada di dalamnya. Oke, Pak. Saya mau lihat dari suatu angle, Pak. Jadi begini. Banyak kali orang berpikir bahwa Allah itu penuh kasih. Tapi orang menafikan bahwa Allah itu api yang menghanguskan. Dia membinasakan orang-orang yang tidak seturut dengan apa yang dia mau. Dia binasakan orang-orang yang memang tidak mau diundang, tidak datang ke dalam undangan. Itu kadang-kadang yang dipromosikan begitu, bahwa Allah hanya Allah yang penuh kasih saja yang dipromosikan. Di gereja begitu tuh digaungkan. Dia panjang sabar, begini begitu. Padahal jelas di perikop yang kita baca pada sore malam hari ini, dia betul-betul pemisah di situ. Baik dia pisahkan orang-orang yang tidak mau datang ke undangan, dan dia pisahkan juga orang-orang yang tidak pakai baju pesta. Nah, yang paling menarik buat saya di sini, Pak. Murid-murid ini, 12 murid-murid ini, ketika itu mereka masih 12. Mereka mendengar puluhan perumpamaan. Yang tercatat ini mungkin hanya puluhan. Tapi sepanjang 3 tahun itu ada ratusan atau banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Tapi apa yang kita bisa ketahui selanjutnya adalah ketika Yesus ditangkap, bubar mereka. Padahal mereka, boleh kita bilang, mereka mengerti ini perumpamaan ini. Tapi pertanyaan besarnya, how come orang yang mengerti perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus ini pun, ketika itu, Yesus ditangkap, mereka hilang. Seperti nggak ada bekasnya gitu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan fenomena ini, Pak? Kalau saya lihat ini sih cuma masalah mereka belum mengerti, ya. Bukan mereka tidak percaya kepada Yesus, tetapi mereka belum mengerti dengan peristiwa kematian Yesus itu. Walaupun Yesus berulang kali mengatakan pada mereka bahwa Anak Manusia akan disiksa, akan mati, dan kemudian akan bangkit. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, mereka syok. Ya, syok dalam arti tidak mengerti pemahaman yang Tuhan berikan itu. Dan itu kalau menurut saya sesuatu yang wajar. Ya, karena itu kan perjalanan yang belum pernah mereka masuki. Ya, jadi suatu step yang mereka harus masuki tapi belum pernah. Sehingga waktu Yesus ditangkap, mereka syok dan mereka nggak tahu harus bagaimana. Lalu semua perkataan-perkataan Tuhan mungkin juga tidak lagi mereka tidak bertahan di situ. Namun kan kita bisa melihat bahwa ternyata kan Tuhan tidak membiarkan mereka dalam kondisi seperti itu. Ya kan, dia kan datang kemudian dia menerangkan. Artinya Kristus itu tetap harus diterangkan, tapi tetap perjalanan itu tetap suatu perjalanan. Sebenarnya itu juga perjalanan-perjalanan kita orang percaya. Karena ada banyak hal yang kita sudah dengar, yang kita sudah terima, kita sudah mengerti, tapi ketika kita ingin berjalan di situ, kita belum pernah memasuki langkah-langkah itu. Walaupun kita tahu harus begini, harus mati terhadap diri sendiri, harus ini, kita tahu itu. Tapi sebagai realita kehidupan kita itu belum pernah kita masuki. Namun kita bisa melihat, kalau dari apa yang tadi Pak Jo katakan, ternyata tuh mereka tidak dibiarkan sendiri. Ketika mereka melangkah, artinya tetap mereka menerima kematian Kristus itu, kemudian Tuhan kan menampakkan diri pada mereka. Komplitlah yang sudah disampaikan. Baru kan kemudian Tuhan katakan, ini kan pernah saya katakan dulu begini. Jadi waktu Yesus ketemu dengan mereka setelah dia bangkit, baru kan dia terangkan. Nah, kebanyakan juga bagi kita juga akan ada hal-hal seperti itu. Setelah kita melangkah, setelah kita bertindak, baru kemudian Roh Kudus bukakan pada kita. Ini kan sesuai dengan ini kan sesuai dengan ini sesuai dengan ini. Kalau saya melihat itu memang suatu perjalanan yang tidak salah,
Ya, tidak salah seperti itu. Yang salah kan kalau menolak. Ya, sudah dikasih tahu menolak. Itu kan yang terjadi pada Yudas kalau kita mau ambil dari murid-muridnya Yesus. Yesus sudah kasih tahu, sudah sama, mereka dibukakan hal yang sama, tapi kan dia menolak. Dan dari situ pula kita bisa mengetahui bahwa ada orang-orang yang akan menolak. Dengan kata lain, kita harus menerima sukacita proses itu. Kalau kita tidak menolak Kristus, tidak kecewa pada Kristus, kita harusnya sukacita. Tapi mereka yang menolak itu, yang jelas-jelas, ya mereka sudah tidak mau, sama seperti tadi yang dikatakan di dalam perumpamaan itu. Ya. Mereka sudah dapat undangan. Apa itu undangan? Undangan itu kan keterangan akan ada pesta. Mereka sudah terima itu. Penjabarannya pesta itu apa sudah ada di dalam undangan ini. Karena ini undangan raja loh. Mereka tahu itu, tapi kemudian mereka menolak, malah diusir, malah dibunuh hamba-hambanya itu. Nah, orang-orang seperti ini sudah pasti di barisan pertama yang dimurkahi Allah. Ya. Dan kita bisa tahu kok, kita bisa menilai orang-orang seperti ini, karena kita sudah bisa mengenal apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, kita tahu kok ciri-cirinya. Seperti yang saya katakan tadi, jelas oneness itu udah pasti yang pertama di-reject. Karena kita tahu, karena mereka menolak pakaian itu. Ya. Mereka menolak anak-anak Allah punya pernikahan. Karena bagi mereka nggak ada anak. Jadi kalau bagi mereka tidak ada anak, berarti tidak ada pernikahan anak domba. Tidak ada bagi mereka, karena nggak ada anak. Ya kan? Tidak ada. Jadi apalagi pakaiannya. Nah kalau dia menolak anak, itu dia menolak pakaian. Lalu standar dia siapa? Standar kehidupan dia di depan Allah itu siapa? Makanya saya katakan sudah pasti barisan pertama salah satunya oneness. Ya kan? Jadi ciri-ciri seperti itu kan kita sudah mulai mengenal. Kita pun jangan merusak pikiran kita dengan hal-hal seperti itu. Oke, Pak. Oke. Selamat malam Pak Jo, selamat malam Pak JK. Malam. Nah, kalau dari perjamuan kawin, undangan perjamuan kawin tersebut, seperti kita ketahui, disuruh dan disampaikan oleh hamba-hamba pada saat itu. Untuk sekarang ini, siapa yang bertanggung jawab dan bertindak untuk mengimplementasikan penyampaian undangan perjamuan kawin tersebut, Pak, kepada orang-orang yang layak dan yang tidak layak? Terima kasih, Pak. Iya. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau zaman dahulu firman Allah, Injil itu kan diberitakan oleh para nabi-nabi. Sekarang ini Yesus sendiri yang memberitakannya. Dengan apa? Dengan tubuhnya. Penginjilan itu kan tubuh yang berjalan, menyampaikan Injil. Dengan tubuhnya. Jadi siapa yang tanda kutipnya bertanggung jawab? Ya tubuhnya itu. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tentu saja dalam tubuh Kristus ini ada orang-orang tertentu yang Tuhan tetapkan. Ya kan Tuhan tetapkan. Jadi bukan gereja tetapkan. Bukan lembaga yang dibangun oleh manusia yang menetapkan penginjilan itu. Jadi atau suatu kelompok, mari kita buat satu kelompok penginjilan. Bukan itu yang menetapkan orang untuk memberitakan Injil atau menjadi pengajar atau menjadi rasul. Kan kita sudah bahas tentang hal itu kan. Allah yang menetapkan mereka. Jadi orang-orang ini bertindak sebagaimana dirinya sebagai tubuh Kristus. Nanti dari bagian dia, dari fungsi dia, Tuhan yang akan menggerakkan dia untuk bertindak apa, begitu Pak. Jadi bukan ditetapkan oleh golongan-golongan. Jadi jauhkan mindset kita bahwa golongan-golongan ini punya peran di dalam penginjilan. Jauhkan dari mindset itu bahwa golongan-golongan ini dipakai Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Ya, apalagi untuk memungut persepuluhan. Jauhkan itu dari pikiran kita. Ya, apalagi untuk memungut kolekte dari Allah katanya ya. Nggak ada, Allah nggak pakai untuk memungut kolekte, Allah nggak pakai untuk apa aja yang buat Allah. Ya, nggak ada. Lembaga-lembaga ini seharusnya menyampaikan bahwa mereka adalah bagian yang daripada bagian manusia itu. Jadi yang dikoordinir oleh manusia bukan Allah. Ya. Oke, karena bagi saya sih jelas ya, Allah tidak akan mengkotak-kotakan tubuhnya sendiri gitu loh. Bagaimana mungkin Allah kotak-kotakan yang ini namanya Protestan, yang ini namanya Katolik, yang ini namanya Advent. Itu mereka mengaku ini yang Allah yang buat loh. Jadi seakan-akan kita bisa melihat tuh Allah tuh iseng gitu loh. Bikin perpecahan-perpecahan, dia buat kotak-kotak. Pakai nama Allah untuk mereka punya kepentingan.
Bilang Allah yang menetapkan kamu untuk jadi penginjil. Yang ngomong dia sendiri nggak ditetapkan oleh Allah. Gitu kan? Lembaganya sendiri nggak ditetapkan oleh Allah. Terus bilang lagi Allah yang menetapkan kamu jadi pendeta, jadi pastor, jadi apa. Ini kan sekali lagi mencatut nama Allah, tapi sebenarnya enggak. Nah, bagi kita harus sadar hal itu. Nah, hamba-hamba ini sekali lagi, ya siapa saja yang dipakai Allah, tentu saja Allah akan menggunakan tubuhnya, Pak. Oke, Pak, thank you. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Jo. Oke, terima kasih Pak Saragi. Dr. Albert, silakan, Dok. Iya. Jadi ini yang terjadi saat ini. Jadi orang semua mengaku percaya Kristus tapi tidak berjumpa Kristus. Itu yang dari tindakan dan perbuatan dan perkataannya kelihatan bahwa mengaku percaya Kristus tapi hidupnya bukan Kristus. Itu tidak berjubah Kristus. Yang kedua, memang kita mesti menyadarin bahwa kita ini memang tanah liat. Tanah liat itu nggak bisa protes sama penjunanya. Ini yang suka disalahartikan gitu. Seenggaknya Allah tuh kok jahat segala macam. Dia lupa bahwa kita ini kan tanah liat. Dia penjunan. Terserah dia mau bentuk seperti apa kita ini gitu. Iya kan? Nah, tapi memang bagus sih penjabaran Pak Yaya itu memang ya saya sudah ngerti lah bahwa yang disebut tidak berpakaian pesta itu pasti orang yang tidak hidup sudah percaya tapi tidak hidupnya Kristus. Dan di dalam Kristus kan memang tidak ada strata, tidak ada soal kaya miskin. Maka itu tidak dikatakan bahwa suku bangsa itu nggak ada, semuanya nggak ada, kan roh. Jadi tidak lagi membeda-bedakan kesukuan, kekayaan, kebangsaan itu nggak ada lagi. Jadi satu hanya Kristus, itu aja. Dan kita mesti mengerti bahwa siapakah diri kita ini. Masih banyak yang bertanya-tanya, kok Allah itu begitu jahat ya? Kok Allah itu membeda-bedakan sepertinya seolah-olah. Ya kan lupa bahwa kita ini tanah liat. Tanah liat mau protes sama penjunan itu memang parah. Kalau dulu kita juga seperti itu berpikirnya sebelum kita mengenal kebenaran ini. Ya, orang boleh ngaku mengenal kebenaran tapi hidupnya tidak benar gitu kan. Iya. Yang banyak seperti itu gitu. Yang benar itu menurut pandangan manusia gitu kan. Bukan pandangan Allah. Jadi kalau kita semua melihat dari sudut pandang Allah, semuanya pasti jadi satu. Tapi banyak orang masih melihat dari sudut pandang dirinya gitu. Itu jadi masalah. Makanya timbul benturan-benturan itu yang terjadi di masyarakat tuh karena melihat dirinya dirugikan, dirinya kok dibeda-bedakan, itulah. Tapi dalam Allah itu tidak ada perbedaan satu sama lain. Karena semuanya adalah roh. Nah, ya itu aja dari saya. Enggak gampang kok sebetulnya. Terima kasih Pak ya, Pak Ju. Oke, Dok, thank you juga. Tapi memang benar Pak Ju. Jadi ayat itu yang mengatakan bahwa banyak yang dipanggil. Ya. Yang kita lihat tuh banyak sekali orang Kristen, banyak. Tapi memang sedikit yang dipilih itu cocok karena tidak mau hidupnya Kristus. Dipanggil untuk dirinya dia sendiri, tapi bukan untuk Kristus. Ya. Nah, maka itu sebenarnya tidak lagi punya keinginan. Makanya kan kita jatuh dosa karena keinginan. Nah, jadi kalau kita sudah beralih statusnya sebagai Kristus, keinginan Kristus, bukan keinginan kita. Ya, Roma 7:8. Kalau kita masih mengingini ini melakukan perbuatan baik, nah itu udah pasti bukan Kristus. Iya. Oke Pak, kita balik dulu ke ayat 10. Ada yang cukup perlu kita perhatikan begini ya. Di ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, yang saya mau bahas begini Pak. Di ayat 10 ini jelas ada namanya fasilitator. Hamba-hamba ini yang mengumpulkan orang-orang supaya datang. Tetapi sangat jelas di sini bahwa si hamba-hamba ini bukanlah yang memfasilitasi pakaian itu. Karena kalau memang dia fasilitatornya, dia sudah berikan semuanya udah pasti pakai
pakai baju ya, baju pestanya. Nah, yang saya lihat begini, bahwa ada fenomena yang cukup mirip juga di kalangan Kristen ini adalah bahwa orang-orang tertentu itu merasa dia the chosen one. Dia sesuatu. Sehingga dia punya namanya anak didik lah, saya ayah rohanimu lah, kan kira-kira gitu. Jadi mereka lah seolah-olah yang mediator dari Tuhan itu. Padahal jelas di sini bahwa tidak ada fasilitator di sini, tidak ada mediator di sini. Karena yang menilai Anda punya pakaian atau tidak itu si raja itu. Nah, apakah yang menjadi concern kita bahwa memang betul-betul hanya Allah yang pribadi dengan kita saja. Tidak ada orang-orang lain yang mungkin banyak juga yang masih dipahami, oh dia hamba Allah. Jadi kalau tanya Allah itu atau tanya Tuhan itu nggak lama jawabnya, tanya aja dia. Kira-kira bisa nggak begitu? Sekali lagi itu kan pemahaman agamawi. Agamawi itu kan memang memunculkan manusia itu something di hadapan Allah. Punya posisi, punya kedudukan, dan agamawi memang memaintain hal itu. Makanya ada level teratasnya siapa, tergantung golongannya. Tergantung golongannya. Jadi seperti misalnya contohnya kalau di dalam gereja, ini sorry itu saya bagi masih bergereja ya. Di gereja itu ada yang menempatkan pendeta itu yang di atas. Tapi ada pula yang menempatkan penatua yang di atas, atau sama-sama sejajar penatua dengan pendeta. Itu kan tergantung organisasi. Jadi itu bukan dari Tuhan juga kan. Nah, kedudukan seperti ini kan membuat seseorang itu merasa something, merasa memiliki. Padahal kalau dari perkataan tadi itu kan berbicara hamba. Hamba itu kan nothing. Hamba itu kalau dikatakan bahasa aslinya kan bisa kita ambil kata doulos. Dia sebagai budak malah sebenarnya. Dia tidak punya arti apa. Dia tidak bisa menentukan. Yang menentukan kan rajanya. Dan itu bagus sekali kalau kita ambil ayat tadi itu, bahwa hamba-hambanya benar-benar mengerjakan apa yang rajanya suruh. Kan aneh kalau raja suruh begini, bawa itu orang-orang yang baik dan yang jahat. Kalau hambanya berpikir, yang jahat masa gue bawa? Kan begitu. Itu dia. Iya. Itu dia. Ya, tapi yang di dalam hal ini hamba tidak punya hak dalam hal ini. Ini seharusnya berpikiran seperti itu. Sama seperti para rasul-rasul. Ya, rasul-rasul tuh tidak punya pemikiran kayak begini nih, kayak jago-jagoan dan si penginjil-penginjil zaman sekarang tuh jagonya begini kan. Wah, saya ini seperti punya beban hanya untuk orang-orang Ismail. Iya. Itu rasul-rasul nggak pernah mikirin loh. Apakah dia untuk orang Ismail atau bukan orang Ismail? Nggak ada pikiran seperti itu pada para rasul-rasul. Tapi kan dalam rangka membela mereka, lalu mereka bilang kan Paulus kan bukan untuk orang Yahudi dan sebagainya. Loh, yang menentukan Paulus untuk bukan orang Yahudi itu kan bukan Paulus yang menentukan. Itu kan Allah. Lalu selalu kamu siapa yang menentukan kamu kok hanya untuk Ismail? Siapa yang menentukan kamu untuk orang Kedar begitu? Makanya saya bilang bahasa-bahasa begitu itu cuma bahasa kesombongan aja. Kesombongan itu serigala berbulu domba dan seakan-akan domba yang sedang ngomong padahal dalamnya serigala. Iya. Kan kita bisa melihat seperti itu kalau bicara hamba, ya. Jadi, tapi kan dalam peragaan-peragaan sekarang fenomenanya kan yang menyebut hamba Tuhan tidak seperti yang diceritakan banyak dalam Alkitab, kan. Mereka sebenarnya adalah hamba-hamba organisasi. Bukan hamba Tuhan, gitu. Oke. Jadi zaman sekarang ini banyak sekali yang hamba-hamba yang mereka berperilaku menyimpang menurut saya, Pak. Ya, karena mereka yang juga selain menerangkan atau mengajak, gitu ya, walaupun yang diajak juga atau muatan yang mereka ajak itu salah, mereka lebay juga. Lebaynya begini, mereka kadang-kadang menilai, kan gitu. Menilai artinya begini, contohnya, kamu kok nggak gereja sih? Gitu. Kamu kok nggak ibadah sih? Kamu kok nggak puasa sih? Kamu nggak datang kul sih? Kan gitu. Kamu kok nggak bikin mesbah keluarga sih? Ini dan itu yang dikerjakan hamba tuh. Jadi dia menilai, dia korektor, dia auditor gitu. Lalu dia nanti menjudge Anda untuk bahwa
Anda sebaiknya lakukan ini dan itu supaya Allah berkenan, supaya masalahmu selesai. Itu makin ngaco kan. Jadi ada apa ya, muatan lebih yang si hamba-hamba itu dalam tanda petik ini, yang sebenarnya ditunjukkan di ayat 11 ini bahwa mereka tuh nothing gitu. Seperti Pak JK bilang itu, kita hanya urusannya sama Allah. Iya. Ya, makanya kadang-kadang mungkin kita ada di satu level pelayanan gitu ya. Iya. Lalu ketika konflik dengan dia bisa aja dia turunkan Anda atau dia pecat Anda gitu ya. Iya. Karena dia ngerasa dia pakai standar. Kalau dalam golongan bagi saya itu memang masih menjadi masalah karena itu golongan punya urusan ya. Ya. Seorang pendeta bisa tanda kutipnya memecat pendeta mudanya nggak masalah karena itu kan memang urusan organisasi. Ya. Nah, tapi kalau sudah membawa nama Tuhan itu yang jadi masalah kan. Iya. Ya kan. Kalau hanya masalah organisasi oke lah, organisasi memang harus diatur gitu. Bahkan tadi yang Pak Jo ambil itu yang ayat 10 itu jelas bahwa hamba-hamba ini tidak menentukan pakaian pestanya. Iya, tidak menentukan. Sementara zaman sekarang pendeta menentukan dengan metodenya apalah, kalau nggak rebah, minyak lah, ya kan, atau angkat tangan lah. Nah, itu tandanya orang yang selamat begitu, orang yang menerima keselamatan. Jadi ada ciri khas tertentu dari pelayanan-pelayanan mereka, gitu kan. Kalau pelepasan kan, kalau nggak muntah-muntah, gitu kan, setannya masih ada kayak gitu. Jadi mereka yang menentukan hal-hal seperti itu. Iya betul. Itu memang kalau menurut saya agama dari dulu seperti itu, Pak. Iya. Lagi kita dengarkan dulu deh dari Pak Gusti. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak JK, Pak Yosua. Kalau ini Pak, tadi soal baju tadi, pakaian. Itu kan sebenarnya juga menurut saya sebenarnya bukan hal yang baru, artinya baju itu kan seperti yang Pak JK bilang, Kristus itu. Jadi setiap orang yang sudah mati dan Kristus menjadi identitasnya, itulah yang dilihat Allah, karena seperti yang Pak JK selalu katakan bahwa yang dilihat Allah itu adalah Kristus. Jadi kalau kita nggak berbaju Kristus, ya kita tidak akan masuk di dalam pesta itu ya Pak ya kira-kira. Nah, seperti juga ini artinya kalau kita kembali ke Roma 6 kemarin itu bahwa Allah itu membedakan dua itu ya, manusia Kristus dan manusia dunia itu. Nah, di manusia dunia itu kan ada agama dan juga daging gitu, Taurat dan daging. Nah, disitulah bedanya. Kalau kita mau menerapkan dalam konteks yang sekarang, orang yang gak hidup dalam Kristus itu, mereka yang hidup di dalam daging dan agama gitu. Sampai seperti yang sekarang kita lihat juga, masih banyak agama yang mensakralisasi Israel yang sekarang ini nih. Segera rame-rame orang Kristen bela Israel yang bantai-bantai orang Palestina ini. Itu cukup mengerikan ya, hati nuraninya. Kalaupun itu dia belum Kristus ya, sebagai manusia juga itu nuraninya gimana begitu. Lalu kemudian soal tadi Pak Simon mengatakan bahwa sulit untuk mengerti. Menurut saya itu bukan sulit mengerti apa yang disampaikan oleh Pak JK, tapi kesulitannya adalah mau nggak orang itu merelakan dagingnya itu, melepaskan. Karena ketika misalnya orang itu mendengarkan firman Tuhan, Injil itu dinyatakan, kan di dalam dirinya itu terjadi pergolakan itu antara Kristus atau daging. Nah, itu kan bukan hal yang mudah Pak, untuk seorang yang manusia gitu ya. Karena kemudian dia harus memilih antara Kristus atau daging. Nah, pilihannya karena sekian lama dia hidup di dalam daging, dia mau nggak melepaskan daging dan agamanya ini yang sudah menjadi natur dia sejak lahir. Nah, pilihan-pilihan ini yang kemudian diperhadapkan orang mau milih yang mana, kira-kira begitu. Mau milih Kristus atau mau hidup di dalam daging. Bukan soal sulit dimengerti atau enggak, karena kalau misalnya kita kembali ke pemahaman dasar yang di YouTube itu kan Pak JK menjelaskan sekali hal-hal mendasar soal perpindahan hidup, bahwa gambaran dan bayangan, gambaran dan realita, bayangan dan realita kan sebenarnya dasar-dasar itu jelas sekali sebenarnya di situ tuh digambarkan di pemahaman dasar. Tinggal kemudian nanti
di dalam jiwanya orang yang atau akal budi atau di dalam pemahaman dia itu kemudian dia mau memilih yang mana. Nah, disinilah terjadi perjuangan atau pertarungan di dalam jiwa orang itu, di mana dia kemudian memutuskan untuk memilih. Jadi mungkin yang sulit di situnya tuh Pak, kalau menurut saya. Ya, terima kasih Pak JK. Oke, sekarang Pak Tony silakan Pak. Masuk ke ini yang tadi yang saya dapatkan ini adalah emang penting sekali setiap kita itu melihat dari sudut pandang Bapak gitu ya Pak ya. Karena yang Bapak lihat adalah pakaian sang anak. Itu yang menentukan berkenan atau enggak. Itu yang memisahkan orang itu berpakaian pesta atau enggak gitu ya. Jadi saya membayangkan gini Pak, ibaratnya gini lah, presiden masuk didatangin oleh orang partai. Dia tinggal lihat bajunya warna apa gitu kan. Kalau Jokowi misalnya, ini saya sederhanakan saya walaupun nggak percis ya. Ketika orang pakai itu pakaian warna merah, yang diingat pasti ini perwakilan dari Megawati. Karena PDIP warna merah itu kan. Siapapun yang pakai baju itu adalah perwakilan dari Megawati. Siapa yang pakai putih, baju putih, lambang Garuda, itu pakaian melambangkan perwakilan dari si Prabowo. Gitu kan. Kalau biru mercy, SBY lah istilah kita kasarnya. Jadi yang sangat menentukan adalah pakaian apa yang dipakai oleh orang itu. Nah, kita harus sepakat dengan Allah Bapa bahwa yang di mata Bapa hanya dua jenis manusia itu kan. Manusia Adam itu yang najis kasarnya gitu kan, yang belum disucikan oleh darah anak domba atau belum yang memang binasa atau udah mati. Yang jenis Adam udah mati di hadapan Bapa. Mau dia pakai perbuatan baik apapun kan tetap sama dengan kain kermizi atau kain kotor. Nah, satu jenis lagi di mata Bapa adalah anak tunggalnya, anak kesayangannya yang berkenan kepada cuma Kristus, itu satu-satunya anak Allah yang olehnya rela dikorbankan untuk menggantikan, mematikan Adamik itu. Mungkin Pak, saya merenungkan kenapa manusia itu sulit terima sang anak ini, tapi berusaha mencapai kehendak Allah dengan segala perbuatan, dengan segala agamawinya, dengan segala amal baktinya gitu ya. Karena mereka mengenal satu ayat yang tadi itu, Allah itu pengasih. Demi manusia Allah rela korbankan anak yang tunggal gitu kan. Jadi kesannya manusia umumnya tangkap bahwa oh Tuhan sangat mengasihi saya. Jadi ya saya akan lakukan sesuatu, harusnya Allah bisa terima karena dia sangat mengasihi saya. Padahal yang dimaksud yang dikasih adalah manusia yang baru itu, sang anak tunggal itu ya kan. Ini yang membuat manusia GR sehingga salah kaprah dengan cara dan sistemnya Allah Bapa, sang Allah yang punya hukum dan punya cara itu yang tadi yang Pak Yahya katakan, Tuhan sudah tentukan caranya bagaimana yang berkenan hanya lewat satunya jalan, yaitu tidak ada seorang pun datang ke Bapa tanpa melalui aku. Itu sudah kesepakatan mereka itu. Ya kan, kesepakatan Bapa dan sang anak rela berkorban, rela mati, rela menderita, mati untuk manusia Adam. Itu udah hukumnya. Jadi kalau kita tidak melihat dari sudut pandang ini, ya kita kan selalu bertanya, loh gereja tuh bagus loh, orang gereja itu berusaha baik loh, mereka sungguh-sungguh nyari Allah loh, mereka melayani dengan tulus, memberi dengan tulus, bahkan rela mati dengan tulus demi iman mereka. Tapi kembali, dari cara manusia mereka lakukan, tidak ikutin aturannya sang Allah Bapa itu saya lihat. Jadi sekali lagi memang
ketika ini dibukakan, mau ilustrasi yang manapun, saya lihat, saya renungkan semua perumpamaan itu arahnya cuma satu, kepada Sang Kristus, Sang Anak Tunggal itu. Ya, jadi yang ilustrasi malam ini ataupun perumpamaan ini sama dengan yang anak muda yang datang kepada Kristus. Bagaimana dia bisa memperoleh hidup yang kekal? Nggak ada cara lain. Karena si anak muda itu juga gagal melihat sang anak, ya dia kecewa, dia tidak mau jual harta bendanya. Karena bagi dia harta benda lebih nilai daripada Kristus yang depan dia gitu. Sang anak yang depan dia nggak ngerti. Maka dia nggak rela jual harta bendanya. Tetapi sama dengan perumpamaan yang satu lagi yang di ladang, orang ketemu mutiara, dia langsung kubur itu mutiara, kemudian dijual semua hartanya, artinya melepaskan semua kehidupannya untuk memperoleh ladang yang memiliki mutiara itu. Karena dia lihat mutiara, karena lihat Kristus. Mutiara itu kan Kristus. Dari kacamata yang kita bisa lihat bagaimana kita mengenal pribadi ini. Kalau kita tahu ini segalanya, kita tahu Yesus adalah keselamatanku, hidup kekalku, yang kebenaranku, ya yang lain dah nggak ada artinya lagi kan. Kita rela tinggalkan semuanya karena memperoleh yang lebih berarti, memperolehkan yang lebih berharga. Nah, itu saya lihat ketika sudah cara pandang kita lihat dari kacamata Bapa, semua perumpamaan jadi terang benderang gitu karena arahnya kepada pribadi Kristus ini kalau menurut saya. Ya, pakaian yang Bapak kendaki adalah mengenakan Kristus itu. Menghidupi Kristus itu ya kembali apa yang Pak Yahya bukakan udah sinkron semua gitu loh. Semua arahnya ke sana. Pribadi satu-satunya di mata Allah itu cuman Kristus. Tanpa Kristus nothing. Semua jadi tidak berarti. Jadi orang beragama jangan merasa Tuhan kan baik, dia mengasihi, dia pengasih, penyayang, pengampun. Oh, tapi ada caranya, ada hukumnya, ada aturannya, ada kuhabnya gitu loh. Jadi yang saya tangkap itu ya semua perumpamaan arahnya kepada Kristus, mengenakan Kristus, jadi ciptaan baru di dalam Kristus itu yang berkenan kepada Bapa. Thank you Pak Jo. Oke, makasih Pak. Ya, jika tidak ada lagi kita masuk dalam konklusi. Oke, silakan Pak Jika. Iya, sebenarnya apa yang kita bahas pada hari ini kita semua sudah tahu lah itu ya, sudah mengerti dengan baik, bahkan sering kita jabarkan di dalam uraian-uraian yang sebelumnya, bahwa Kristuslah satu-satunya yang layak di hadapan Allah, dan Allah tidak melihat kita dari status kita sebagai manusia. Ketika dia mengundang manusia untuk datang menghadiri pesta pernikahan anaknya itu, dia tidak bertanya tentang kelakuan orang itu. Ya, dia tidak menilai orang itu berbohong, atau pernah memukuli orang lain, atau pernah korupsi, atau pernah terlibat dalam pelanggaran hukum. Ya. Dia mengundang orang-orang semuanya itu. Dia tidak menanyakan sejarah masa lalu mereka itu bagaimana, tidak. Namun ketika orang itu sudah ada di dalam pesta itu, tentu saja sekali lagi pesta itu punya aturan, punya protokolnya. Dia pun tidak mempertanyakan hal-hal yang tadi kita katakan itu. Dia tidak tanya kamu kenapa berbohong, kenapa melanggar hukum. Dia tidak tanya bahkan agama kamu apa, dia tidak tanya pendeta kamu siapa, dia tidak menanyakan sertifikat baptis kamu itu mana. Tidak. Dia hanya bertanya, mengapa kamu tidak mengenakan pakaian pernikahan ini? Itu yang ditanyakan kepada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta itu. Hanya itu yang dia tanya. Mengapa kamu tidak mengenakan manusia baru itu? Mengapa kamu tidak mengenakannya? Dan orang yang ditanya ini tidak bisa berkata-kata apa-apa. Orang ini tidak bisa membela diri. Oh, saya tidak tahu, Pak. Artinya, ini sudah jelas bahwa ketika orang itu masuk ke dalam undangan itu, datang ke pesta pernikahan itu, sudah ada pemberitahuan bagaimana kamu bisa masuk berfellowship dengan raja di dalamnya, dalam pesta itu. Sama seperti bangsa Israel. Kita ulangi lagi sedikit bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, tidak ada protokol-protokol apa-apa.
Mereka hanya dikatakan nanti kamu serahkan anak sulung, kamu serahkan ini, serahkan ini, serahkan ini. Ketika mereka masih melanggar hukum, melanggar tentang kebutuhan-kebutuhan mereka di Mara dan di Elim itu, Allah tidak menghukum mereka. Namun ketika protokol untuk berfellowship dengan Allah diberikan di Gunung Sinai itu, hukum-hukum itu diberikan, imamat itu dijabarkan kepada mereka, dan ketika mereka tidak mau mengenakan hal itu dengan mendirikan lembu emas, maka Allah mempertanyakan, maka Allah membinasakan mereka. Jadi sekali lagi, masuk dalam Kristus itu tidak sesuai dengan pandangan agama yang begitu menggampangkan bahwa hanya cukup mengangkat tangan engkau menerima hidup yang kekal. Engkau diterima di dalam Kristus. Hanya dengan mengangkat tangan maka Allah akan memberkati engkau. Ternyata tidak demikian. Allah itu betul-betul Allah yang mengasihi. Allah itu betul-betul Allah yang memberkati. Tapi di sisi yang lain dia juga punya peraturannya. Ini yang kita perlu berhati-hati dalam perjalanan kita. Ya. Hanya satu saja masalah daripada orang ini. Dia tidak mau melepaskan pakaiannya sendiri dan mengenakan Kristus itu. Itu masalahnya. Terlihatnya gampang ya. Tetapi kita bisa melihat begitu banyak orang gagal. Dan sekali lagi itu kita bisa melihat merupakan tindakan penolakan. Penolakan terhadap persekutuan dengan Sang Raja. Dan sekali lagi, tindakan penolakan itu datangnya selalu datang dari hati. Hati yang memang tidak mau bersekutu dengan Allah. Hati yang tidak mau melepaskan manusia lama. Hati yang tidak mau meninggalkan kegelapan itu. Ya, dia tetap ingin tinggal di dalam kegelapan supaya perbuatan-perbuatan jahatnya tidak terlihat. Itu sebenarnya hati manusia. Sama seperti tanah yang menolak untuk menjadi tanah yang baik. Dengan cara membiarkan batu-batu, dengan cara membiarkan semak duri memenuhinya. Sehingga binasalah benih yang harusnya bertumbuh itu. Saya percaya kita semua tahu maksud ini. Ya, karena terus dengan terang benderang hal ini dibukakan kepada kita. Tentu saja untuk bisa mempersiapkan kita untuk bisa menetapkan langkah kita selanjutnya. Bukan hanya memenuhi undangan dan mendapat status untuk dipilih, namun untuk maju ke step yang berikutnya, yaitu untuk setia. Saya rasa itu saja dulu Pak Jo. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk